Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kalian pasti tahu cacing tanah kan? Hewan kecil yang sering kita lihat di kebun atau halaman rumah. Mereka biasanya hidup di tanah yang lembab dan basah, terutama setelah hujan turun. Walaupun kecil dan terlihat sederhana, cacing tanah ini punya peran yang penting banget loh untuk kita dan alam. Mereka membantu menyuburkan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama cacing tanah. Mereka adalah teman baik bagi para petani dan pecinta tanaman. Cacing tanah itu termasuk hewan yang nggak punya tulang belakang. Mereka disebut invertebrata. Tubuhnya unik, seperti tersusun dari cincin-cincin yang bisa lentur. Setiap cincin membantu mereka bergerak dengan mudah di dalam tanah. Cacing tanah memang nggak punya mata, telinga, atau hidung seperti kita. Tapi mereka tetap bisa merasakan lingkungan sekitarnya. Mereka punya indera peraba dan penciuman yang hebat. Dan Foxrosage, kromosom V dimeriring hingin V. Cacing tanah itu suka tinggal di dalam tanah, terutama di tempat yang lembab dan banyak sisa-sisa tanaman atau hewan. Mereka mencari tempat yang kaya akan bahan organik untuk makanan mereka. Mereka membuat terowongan di dalam tanah dengan cara menggerakkan tubuhnya. Terowongan ini tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga jalur untuk mencari makanan. Nah, terowongan ini membantu tanah untuk bernapas, biar udara bisa masuk ke dalam tanah. Ini penting untuk kesehatan tanah dan tanaman yang tumbuh di atasnya. Cacing tanah lebih suka beraktivitas di malam hari loh. Mereka keluar dari terowongan untuk mencari makanan di permukaan tanah. Mereka sensitif terhadap sinar matahari. Kulit mereka yang tipis bisa rusak jika terkena sinar matahari terlalu lama. Kalau terlalu lama terkena sinar matahari, cacing tanah bisa kepanasan dan mati. Oleh karena itu, mereka lebih aktif di malam hari atau di tempat yang teduh. Cacing tanah itu termasuk hewan pemakan sisa-sisa makhluk hidup seperti daun kering, ranting kecil, atau hewan yang sudah mati. Makanan ini akan dicerna di dalam tubuhnya dan dikeluarkan sebagai kotoran. Nah, kotoran cacing tanah ini yang kita sebut sebagai casing dan ternyata kaya banget akan nutrisi untuk tanaman. Cacing tanah memang nggak punya cangkang atau racun untuk melindungi diri seperti hewan lain. Mereka tampak sederhana, tapi jangan salah, mereka punya strategi bertahan hidup yang luar biasa. Tapi, mereka punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Mereka mengandalkan tubuh mereka yang unik dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Tubuhnya yang licin dan elastis bikin mereka gesit bergerak di dalam tanah dan menghindar dari musuh. Mereka bisa bergerak dengan cepat dan efisien, membuat mereka sulit ditangkap oleh predator. Nggak cuma itu, cacing tanah punya kemampuan hebat, yaitu bisa menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang putus. Ini adalah salah satu keajaiban alam yang membuat mereka bisa bertahan hidup meskipun terluka. Jadi kalau ada burung yang mematuk ekornya, cacing tanah tetap bisa hidup dan punya ekor baru. Keren ya? Generasi ini sangat membantu mereka untuk terus bertahan hidup di Indonesia dan Ventus. Cacing tanah itu unik, karena dalam satu cacing tanah terdapat dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Meskipun begitu, mereka tetap butuh pasangan untuk berkembang biak. Setelah kawin, cacing tanah akan menghasilkan kokon yang berisi telur. Kokon ini nanti akan menetas dan lahirlah cacing-cacing tanah baru. Cacing tanah itu pahlawan tanah sejati. Mereka bekerja keras untuk membuat tanah menjadi sehat dan subur. Aktivitas mereka di dalam tanah punya banyak manfaat, seperti membuat tanah lebih gembur dan mudah menyerap air, membantu akar tanaman untuk napas dengan membawa udara ke dalam tanah, dan mengubah sisa-sisa makhluk hidup menjadi makanan yang baik untuk tanaman. Nggak hanya untuk lingkungan, cacing tanah juga bermanfaat untuk manusia loh. Kotoran cacing tanah yang disebut casking itu adalah pupuk alami yang bagus banget untuk tanaman. Cacing tanah juga bisa diolah menjadi makanan ternak yang bergizi. Nenek saya pernah cerita, kalau cacing tanah juga bisa dijadikan obat tradisional untuk menurunkan demam dan mengobati penyakit kulit. Wah, banyak sekali ya manfaat cacing tanah. Meskipun kecil, cacing tanah punya peran yang besar bagi kehidupan. Mereka adalah pahlawan tanah yang bekerja tanpa lelah untuk menjaga bumi kita tetap hijau.
Oleh karena itu, penting banget bagi kita untuk melindungi cacing tanah dan tempat tinggalnya. Yuk, kita jaga lingkungan agar cacing tanah tetap lestari dan terus memberikan manfaat untuk bumi dan manusia.